Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Ma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali melanjutkan materi kita untuk mata kuliah perbandingan administrasi negara. Insyaallah dalam pertemuan ini saya akan menyampaikan dua materi, yaitu materi di pertemuan kelima dan materi di pertemuan yang keenam. Hanya di materi pertemuan yang keenam saya sampaikan tidak dalam bentuk PowerPoint, tetapi saya berikan materinya dalam bentuk penjelasan ya seperti makalah ya, seperti makalah. Ya, tujuannya supaya memudahkan Anda sebagai mahasiswa untuk memahami materi yang disampaikan. Karena lebih mudah kalau saya sampaikan dalam bentuk makalah. Kalau untuk materi yang kelima, saya merasa ini masih lebih mudah dipahami tanpa harus menggunakan makalah, karena contohnya sangat mudah karena ada di negara kita sendiri. Tapi kalau negara-negara maju, saya lebih condong membuat makalahnya supaya memudahkan Anda untuk mengerti dan memahami lebih jauh. Baik, di pertemuan yang kelima ini saya akan menjelaskan bagaimana administrasi negara berkembang. Sementara di pertemuan yang keenam itu administrasi negara maju. Kalau administrasi negara berkembang, saya kira kita semua sudah tahu contoh-contohnya seperti apa negara berkembang ya. Salah satunya adalah kita sendiri di Indonesia, sehingga saya menganggap mudah untuk melihat contoh ya. Karena di negara-negara kita sudah kita ketahui sendiri seperti apa perkembangan administrasi negara di negara-negara berkembang. Salah satunya adalah kita di negara Indonesia. Dan masih banyak juga negara-negara lain, misalnya seperti negara-negara Filipina atau di wilayah-wilayah Asia, itu masih beberapa negara yang masih masuk kategori negara berkembang, Timur Leste, dan di wilayah Afrika ya, itu merupakan contoh-contoh negara-negara berkembang. Baik, seperti apa yang dimaksud dengan negara berkembang? Apa definisinya atau apa kira-kira pengertiannya dari negara berkembang? Dikatakan bahwa kita adalah administrasi di negara-negara yang berkembang. Seperti apa penjelasannya? Kita lihat definisinya di pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli ya, di bidang ilmu sosial. Jadi tujuan pembelajaran ini, saya berharap ketika sudah Anda mempelajari ini, nanti ke depan setelah pertemuan 8 ke atas itu, Anda akan mencoba melihat studi kasus di beberapa negara, baik negara maju dan negara berkembang, untuk membandingkannya. Tetapi dasarnya perbandingannya nanti Anda sudah tahu dasarnya apa ya, negara maju dan negara berkembang. Dilihat dari sisi apa, nanti tinggal Anda mengembangkan sendiri dengan dosen yang nanti diampu oleh dosen yang lain ya, Ibu Sri Windari insyaallah. Baik, negara berkembang itu di dalam definisinya dikatakan bahwa yang dikatakan negara berkembang adalah negara yang memiliki income per kapita itu rendah, relatif rendah. Nah, kita itu masih dalam kategori negara-negara yang memiliki income per kapita yang sangat rendah. Nah, kalau negara-negara yang dianggap pendapatan per kapitanya rendah, berarti itu masih masuk di dalam negara-negara ya, negara-negara berkembang. Nah, kalau melihat di sini di tahun 2018 saja, 2018 saja, income per kapita kita, rata-rata pendapatan nasional ini ya hanya 12.670. Itu ya masih dianggap masih rendah, atau kita kira-kira 56 juta per tahun. Atau 3.927 US dollar. Itu beberapa data ya yang kita bisa lihat. Nah, pendapatan ini kan pendapatan rata-rata ya, artinya orang kaya dan miskin dihitung secara keseluruhan dibagi jumlah penduduk, data yang ada. Sehingga ya kita masih di bawah lah dibandingkan negara-negara lain. Apalagi di masa pandemi ini tentu pendapatan per kapita akan semakin menurun, sehingga ini kita jauh masih di bawah.
masih di bawah. Bahkan kita diprediksikan oleh Bank Dunia itu minus. Berarti kita ya jauh sekali ya di bawah. Kemudian dari indeks perkembangan manusia tercatat di bawah standar normal global. Artinya kita emang dari perkembangan manusia itu dianggap masih relatif di bawah. Itu salah satu definisi negara-negara berkembang. Karena kita ya, dari sisi tingkat pendidikan, kemudian kesehatan itu masih dianggap ya di bawah dari negara-negara maju lainnya. Begitu juga dari sisi infrastruktur yang relatif masih berkembang. Jadi kita masih banyak infrastruktur yang masih belum ya, jauh di bawah negara-negara maju, jauh di atas negara-negara maju. Jadi ini definisi dari negara-negara berkembang. Administrasinya negara berkembang dianggap negara berkembang itu kalau pendapatannya masih di bawah, masih relatif rendah income per kapitanya. Kemudian pengembangan manusianya tercatat masih di bawah standar normal global dan infrastruktur yang masih relatif berkembang. Nah, inilah dasar yang jadikan sebagai definisi atau rujukan untuk mendefinisikan negara maju dan negara berkembang. Nah, seperti apa keadaan administrasi di negara berkembang kalau setelah kita melihat definisi ini? Nah, keadaan negara-negara berkembang yaitu tingkat perkembangan administrasi negara-negara berkembang itu dipengaruhi oleh banyaknya faktor ya, yang terdapat di dalam lingkungan administrasi, ekologi administrasinya ya. Ini tentu yang teman-teman pelajari waktu di semester 1, semester 2 apa semester 3 itu, ekologi administrasi. Jadi tingkat perkembangan administrasi negara-negara berkembang itu masih dipengaruhi oleh berbagai faktor yang disebut sebagai lingkungan administrasi atau ekologi administrasi. Nah, ini keadaan-keadaan yang mempengaruhi tingkat perkembangan administrasi negara di negara-negara berkembang. Apa saja itu yang mempengaruhi keadaan lingkungan administrasi negara-negara berkembang yang menyebabkan kita masih dalam tahap ya, negara-negara berkembang. Nah, lingkungan administrasi ini yang ada di negara-negara berkembang itu adalah pertama bidang politik, ekonomi, dan sosial. Jadi 3 aspek yang menjadi domain penting untuk melihat perkembangan di administrasi negara-negara berkembang. Jadi ketika nanti mau melakukan analisis perbandingan, coba dilihat dari sisi politik, ekonomi, dan sosialnya. Itu juga untuk bisa melihat bagaimana perbedaan negara maju dan negara berkembang. Itu juga bisa dilihat dari 3 ini. Jadi karena inilah faktor-faktor yang kadang menyebabkan mempengaruhi perkembangan administrasi negara-negara berkembang. Lihat dari sisi politiknya, sisi ekonomi, dan sisi sosialnya. Dari sisi politiknya, apa yang akan kita lihat di negara-negara berkembang untuk melakukan kajian perbandingan? Nah, sisi politik ini kita bisa lihat dari aspek lingkungan administrasi yang bisa dilihat meliputi sistem politik yang dianut. Jadi dalam aspek lingkungan administrasi atau ekologi administrasinya, itu dari sistem politik yang dianut. Seperti apa sistem politik di negara-negara berkembang? Walaupun sebetulnya tidak ada dari beberapa pendapat ahli yang kemudian menunjukkan bahwa tidak ada sebetulnya indikator yang lebih spesifik menunjukkan bahwa dari aspek politik itu lebih maju daripada negara-negara yang lain, karena menurut masing-masing negara punya sistem ketatanegaraan sendiri-sendiri, Antara satu negara dengan negara yang lain tentu sistem politiknya berbeda-beda. Sehingga yang menjadi problemnya bukan pada aspek substansi sistemnya, tetapi kepada bagaimana menjalankan politik itu sendiri. Walaupun sistemnya bagus, tapi yang menjalankannya tidak bagus, artinya banyak hal-hal yang sebetulnya tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam koridor sistem politik yang sudah ditetapkan dianut di dalam suatu negara. Nah, itulah yang menyebabkan kemudian keterbelakangan di dalam aspek bidang politik. Jadi bukan pada substansi model yang dikembangkan setiap negara. Kenapa? Karena ini berkenaan dengan sistem ketatanegaraan setiap negara. Masing-masing negara punya sistem sendiri-sendiri. Antara Amerika dengan negara-negara lain tentu berbeda-beda. Antara Indonesia dengan negara lain tentu berbeda-beda. Tapi yang paling penting di sini adalah bagaimana keterkaitan antara administrasi dengan pemegang kedaulatan dan kekuatan-kekuatan politik. Ya, itu sebetulnya. Bagaimana keterkaitan hubungan-hubungannya. Ya. Hubungan-hubungannya. Apakah politik sangat mempengaruhi besar ya, bagi perkembangan administrasi ya? Ataukah misalnya administrasi itu juga menjadi bagian dari
politik itu sendiri. Nah, ini yang tentu tidak diharapkan dalam konteks ilmu administrasi, di mana sudah jelas bahwa administrasi punya ketentuan sendiri, punya tugas sendiri, sementara politik juga berbeda dengan tugas-tugas yang ada di bidang administrasi publik. Nah, ini yang harus dilihat bagaimana hubungannya. Artinya bukan berarti antara politik di Amerika dengan politik di tempat-tempat lain mesti sama, lalu kemudian itu dianggap bagus, bukan ya. Tapi dalam aspek keterkaitan hubungan antara administrasi dengan pemegang kedaulatan dan kekuatan-kekuatan politik. Kemudian juga dari sisi partisipasi masyarakatnya ya. Jadi dari sisi partisipasi masyarakatnya, kemudian keterbukaan, mengeluarkan pendapat dan berkumpul, kedudukan dan kekuatan hukum, serta pengembangan budaya dan kelembagaan politik secara umum. Tentu ini yang bisa dilihat dari aspek politiknya. Yang kedua adalah bisa dilihat dari aspek yang mempengaruhinya adalah aspek ekonomi. Nah, aspek ekonomi bukan pada sistem ekonomi yang dianut, karena masing-masing negara tentu punya sistem berbeda-beda ya. Arab Saudi, Indonesia, Amerika Serikat ya, China, Tiongkok, Korea, Vietnam, itu berbeda-beda sistem ekonomi yang dianut dalam negara itu. Jadi bukan pada persoalan itu apakah terbuka atau tertutup ya, itu masing-masing negara punya sistem sendiri-sendiri. Namun yang perlu dilihat adalah bagaimana tumbuh berkembangnya suatu tingkat pendapatan ya. Ekonomi itu diukur dari tingkat pendapatan dan pengembangan struktur produksi ya, dan ketenaga kerjaan, itu ukurannya. Jadi aspek ekonomi ini bukan melihat misalnya ekonomi liberal kemudian mau dimasukkan di Indonesia, kapitalis kemudian dimasukkan di Indonesia dan lain-lainnya ya, yang tentu tidak berkesesuaian. Harusnya sebetulnya Indonesia ini kan menganut sistem ekonomi ya, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi rujukannya di situ. Jadi masing-masing negara punya sistem sendiri-sendiri. Yang menjadi penekanan di sini, yang menjadi faktor mempengaruhi perkembangan administrasi negara berkembang dalam konteks ekonominya, ada pada tingkat pendapatan masyarakatnya meningkat, membaik, masyarakatnya yang miskin menurun. Nah, jadi itu yang menjadi domain utama yang akan dilihat. Ketenaga kerjaan seperti apa, tingkat pertumbuhan penduduk bagaimana, stabilisasi ekonomi bagaimana, kesejahteraan dan pemerataan pendapatan seperti apa, dan seterusnya. Kenapa? Karena sistem yang dibangun setiap negara bukan menjaminan baik buat negara yang lain. Kita lihat bagaimana Uni Emirat Arab. Mereka menggunakan sistem ekonomi Islam. Mereka di sana coba kita lihat bagaimana tingkat pertumbuhan penduduk ekonominya, luar biasa ya, luar biasa. Atau di Arab Saudi ya, karena di sana tidak ada ekonomi yang kapitalis ya. Di sana tidak ada, di sana memang benar-benar menjalankan ekonomi Islam. Ekonomi Islam tidak ada ya, praktik-praktik yang seperti perbankan di kita ya. Ya yang kaya sekali, yang miskin sekali ya. Di sana tidak. Kalau ekonomi Islam itu kan pemerataan itu lebih diutamakan, pemerataan ekonomi. Sehingga yang kaya bisa membantu yang miskin dalam bentuk zakat. Jadi kalau Islam itu kan ada zakat mal, ada infak dan sedekah, kemudian ada ya zakat fitrah. Yang paling penting sebetulnya itu ada zakat malnya. Jadi pendapatan masyarakat itu dalam satu tahun berapa diambil berapa persen, 2,5%-nya itu masuk di dalam zakat mal. Zakat mal digunakan untuk ya roda perekonomian suatu negara yang tentu berdasarkan sistem ekonomi Islam yang dianut. Tidak ada perbankan yang menerapkan bunga ya, sehingga orang pinjam uang 10 juta ya kembalinya juga 10 juta walaupun dicicil ya. Kalau kita di Indonesia tidak pinjam 10 juta pulang 20 juta sehingga ya sulit untuk berkembang. Apa? Karena pakai ya sistem riba itu, sistem riba. Jadi kita itu jauh dari ya nilai-nilai Pancasila. Nah, ini yang harusnya diutamakan ya. Jangan pemerintah menganggap banyak masyarakatnya tidak menjalankan nilai-nilai Pancasila, padahal sebetulnya kebijakan negara justru jauh dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Karena sistem ekonomi kita berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, itu semua rujukannya di situ.
Kemudian dari aspek sosial. Aspek ekonomi sekali lagi juga ini berkaitan juga, saya kembali lagi, berkaitan juga dengan bagaimana penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini juga masuk dalam aspek ekonomi juga masuk dalam aspek sosial. Nah, aspek sosial ini yang bisa diukur, dilihat adalah tadi penguasaan iptek masuk di ekonomi karena ada kaitannya tentu. Juga aspek sosial. Jadi bidang-bidang sosial ini yang dilihat adalah bidang pendidikan, tingkat merek huruf, dan partisipasi pendidikan. Jadi angka kasar berapa sih rata-rata pada masyarakat kita yang bersekolah. Ini yang kita bahas di mata kuliah administrasi pembangunan kalau tidak salah itu sempat lalu. Jadi itu juga dilihat jadi tingkat partisipasi pendidikan di jenjang pendidikan. Jadi ini juga dilihat dari aspek bidang sosial ini. Buta huruf yang sekarang itu sudah beralih karena kita di era 4.0 dan sudah masuk ke 5.0. Jadi sekali lagi saya ingatkan teman-teman mahasiswa agar terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, karena saat ini kita menganggap kita akan mengejar 4.0, 4.0. Betulnya harusnya kita sudah kita sudah siap dan sudah melaksanakan 4.0. Namun karena kita di negara-negara berkembang, sehingga tidak semua daerah-daerah itu sudah mampu mengejar itu. Nah, kita perlu tahu bahwa harusnya saat ini kita sudah mempersiapkan diri untuk 5.0. Jadi begitu cepatnya pendidikan kita tidak mampu menjangkau lebih itu cepat daripada perkembangan itu. Kemudian di bidang kesehatan, seperti angka harapan hidup itu bahas di administrasi pembangunan yang lalu saya kira Anda sudah tahu ini. Kemudian di bidang kesehatan yang lain, misalnya tentang gizi, stunting, dan lain-lain, keagamaan, kependudukan, pertumbuhan penduduk dan distribusi penduduk yang merata, dan sebagainya, etos kerja, sikap, disiplin, dan sebagainya, itu menjadi bagian penting di dalam yang mempengaruhi di dalam administrasi negara-negara berkembang. Kalau bicara etos kerja, disiplin, dan sebagainya, itu menunjukkan memang negara-negara maju itu luar biasa, tinggi sekali etos kerjanya, disiplinnya tinggi, dibandingkan dengan negara-negara yang masih berkembang. Kalau kita negara-negara berkembang, banyak waktu kita terbuang percuma begitu saja tanpa digunakan untuk hal-hal yang positif untuk pengembangan diri kita. Kalau kita bandingkan negara-negara yang lain, negara-negara maju, mereka begitu luar biasa memperhatikan waktu ini. Kadang-kadang kita tidak terlalu memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Hal itu sangat penting sekali. Nah, di dalam administrasi negara itu, atau perkembangan administrasi publik ini, untuk kepentingan bagaimana mengembangkan pembangunan atau administrasi itu sendiri di dalam negara-negara berkembang, maka kita perlu melihat dari sisi gambaran wajah administrasi itu dari hal-hal yang sifat umum di negara-negara berkembang. Tujuannya agar supaya untuk kita melihat seperti apa kondisi dan pola-pola yang berkembang di administrasi negara berkembang. Nah, di dalam perkembangan administrasi negara, kita bisa melihat di negara-negara berkembang itu 5 ciri umum administrasi negara berkembang. Nah, ini yang dikemukakan oleh para ahli, misalnya seperti Hidi mengatakan bahwa untuk kepentingan mengenai pembangunan administrasi, ada baiknya kita mempelajari gambaran atau wajah administrasi yang bersifat umum di negara-negara berkembang. Ada 5. Yang pertama adalah pola dasar administrasi publik atau administrasi negara yang negara bersifat ciplakan daripada asli atau daripada itu dari negara sendiri. Jadi maksudnya begini, di negara-negara berkembang, ciri umum administrasi negara berkembang itu cenderung mencontoh, mengcopy paste administrasi negara-negara yang lain, tanpa kemudian melihat apakah administrasi negara itu cocok dan relevan berdasarkan konstitusi negara-negara tersebut. Cenderungnya seperti itu negara-negara berkembang, mencoba mencocok-cocokkan di negara-negaranya, tapi tidak membuat salah satu konsep administrasi negara di negaranya,
yang dikembangkan sendiri. Nah ini yang tentu banyak dikemukakan oleh para ahli ya. Ketika saya kuliah S2 dulu juga sempat dikatakan oleh guru besar administrasi publik Prof. Sri Suwitri mengatakan bahwa ya di Jepang tidak ada good governance, tapi penyelenggaraan pemerintahannya baik melebihi konsep good governance ya. Kita mengadopsi good governance, padahal teori good governance ini banyak para ahli kemudian menganggap ada hal yang tidak berkesesuaian. Kenapa? Karena ini konsep dari Amerika yang dipaksakan untuk negara Amerika ya, tentu kita harusnya menggunakan konsep sendiri. Tapi itu tidak dilakukan karena memang kita negara-negara berkembang, menurut Heidi ini mengatakan kecenderungan pola administrasi umum negara-negara berkembang itu bersifat jeplakan ya, dari negara-negara lain ketimbang membuat konsep sendiri di negara-negara yang menganut sistem ketatanegaraan yang berbeda-beda tentunya. Kemudian birokrasi di negara berkembang ini dari sisi SDM-nya kurang terampil untuk menyelenggarakan pembangunan. Jadi keterampilan di birokrasi di negara-negara berkembang, pemerintahan yang menjalankan roda-roda pemerintahan di negara-negara berkembang ini dianggap kurang terampil. Ini ciri umumnya ya. Kita bisa melihat tentu ya dari sisi keterampilannya, skill dari penyelenggara negara-negara ini. Kadang administrasi negara, kadang kita memperlihatkan hal-hal yang dianggap masih belum sesuai dengan harapan ya, karena keterampilan yang dianggap masih relatif kurang. Kemudian di birokrasi lebih berorientasi pada hal-hal daripada mengarah kepada apa yang dihasilkan ya, daripada hasilkan. Jadi orientasinya bukan kepada hasil. Jadi bukan pada orientasi kepada hasil, tapi lebih kepada tujuan kelompok, tujuan pribadi, tujuan yang bukan untuk kepentingan publik ya. Jadi itu yang sering terjadi ya. Jadi dibandingkan dengan bagaimana bisa mencapai sasaran-sasaran program kebijakan ya, itu lebih sedikit ya, orientasinya berbeda. Jadi orientasi bukan kepada hasil tapi kepada serapan. Yang penting terlaksana, mau bagus hasilnya atau tidak itu bukan jadi urusan ya. Kemudian yang keempat adalah kesenjangan ya, yang terlalu lebar antara apa yang diharapkan ya dengan apa yang sebenarnya terjadi ya, apa yang akan ditampil dengan kenyataan yang kita lihat ya. Nah ini yang menjadi fenomena-fenomena umum di penyelenggaraan administrasi negara berkembang, di mana ini kadang hanya sebagai suatu formalisme ya. Artinya gejala yang lebih berpegang kepada wujud-wujud dan ekspresi formal saja dibanding yang sesungguhnya terjadi. Itu wajahnya, ciri umum administrasi negara berkembang. Kita bisa membandingkan dari negara-negara maju, kita bisa melihat tentu contohnya di Indonesia saja, tidak perlu cari negara-negara lain. Kelima adalah birokrasi, atau yang terakhir ini ciri yang umum yang kelima. Birokrasi negara berkembang acap sekali bersifat otonom, artinya tidak ada kontrol ya. Jadi tidak ada kontrol, jadi cenderungnya lepas ya dari pengawasan publik, pengawasan lembaga-lembaga pengawas ya. Karena memang ini menjadi ciri dari administrasi kolonial ya, yang melaksanakan pemerintahan secara absolut ya, atau feodal ya. Dan setelah merdeka ini terus berkembang dan terus menjadi rujukan ya, dalam penyelenggaraan administrasi oleh birokrasi itu sendiri. Nah itu yang menjadi ciri umum administrasi negara berkembang yang kita bisa lihat, tentu contohnya di Indonesia saja ya, tidak perlu kita melihat contoh negara-negara yang lain yang juga sama masih berkembang seperti Indonesia. Nah berikutnya kita melihat bagaimana sebetulnya pembaruan di dalam administrasi negara yang menjadi penting agar supaya ini harusnya menjadi perhatian di dalam pengembangan administrasi negara. Ya, pembaruan administrasi dalam administrasi negara itu sendiri ini ya, keadaan-keadaan seperti ini atau di atas yang sudah saya jelaskan tadi ini ingin kemudian diperbaiki melalui pembangunan administrasi. Jadi sebetulnya realitas di dalam 5 ciri umum ya, administrasi negara-negara berkembang itu
dalam konteks pembaruan administrasi, keadaan-keadaan ini ingin diperbaiki melalui pembangunan administrasi yang dikatakan oleh Rings di sini, salah satu ahli di bidang administrasi yang banyak memberikan konsep-konsep administrasi negara, melihat bahwa pembaruan administrasi itu bisa dilihat dari dua sisi. Nah, dari dua sisi apa saja? Yang pertama dari aspek struktur menurut Rings, yang kedua pada aspek performance-nya atau kinerjanya. Nah, kalau secara struktural ia kemudian menggunakan diferensiasi struktural sebagai salah satu ukuran. Kenapa? Karena hal ini didasarkan atas kecenderungan dari peran-peran yang makin terspesialisasi. Jadi role specialization sebetulnya atas pembagian pekerjaan di sini yang makin lebih tajam ke sana. Jadi dari perubahan struktur di sini dilihat performance dari aspek struktural, ya kemudian Rings kemudian mencoba melihat bahwa yang harus dilakukan pembaharuan adalah bagaimana agar supaya struktur-struktur yang dibangun di dalam organisasi birokrasi dalam penyelenggaraan administrasi ini itu harus berdasarkan spesialisasi. Jadi kalau bukan ahlinya, ini maksudnya. Jadi intinya itu, kalau bukan ahli atau bukan yang berpengalaman di bidang itu, ya jangan diberikan sama orang yang bukan bidang pengalaman itu. Itu sederhananya seperti itu. Kemudian dari aspek performance-nya atau kinerja, ini sebetulnya menekankan kepada ukuran bukan hanya kinerja seseorang atau suatu unit lembaga organisasi, tetapi bagaimana peran dan pengaruhnya kepada kinerja yang lain atau organisasi secara keseluruhan. Nah, ini pula yang kemudian menekankan kepada pentingnya kerjasama. Jadi dalam performance ini coba melihat bahwa pembaharuan itu bukan hanya dilihat dari kinerja satu unit saja atau orang per orang, tetapi secara keseluruhan, dan ini pentingnya menekankan kepada kerjasama atau teamwork dalam bagaimana mengembangkan performance kinerjanya. Dan di sini harus dibedakan mana kinerja personal performance-nya atau kinerja perorangan dengan bagaimana kinerja kerjasama, agar supaya lebih jelas ya di dalam pembaharuan administrasi. Tentu perhatian yang seperti ini tentu lebih dicurahkan kepada upaya, bukan semata-mata kepada hasil. Jadi dua aspek kinerja yang menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi. Jadi ukurannya itu efektivitas dan efisiensi. Efektivitas itu berkenaan dengan seberapa jauh sasaran telah tercapai itu efektif, sementara efisien ini menunjuk kepada bagaimana pencapaiannya, yaitu dibandingkan dengan biaya waktu ya yang harus dikeluarkan. Jadi itu yang lebih kecenderungan di situ. Nah, pendapat yang lain juga mengatakan bahwa pembaharuan administrasi ini, misalnya dikatakan oleh Wallis, mengatakan bahwa pembaharuan administrasi adalah sebagai mendorong atau perbaikan permanen dalam administrasi. Nah, ini tentu ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan di sini. Ya, bagaimana kemudian supaya administrasi ini lebih melakukan perbaikan ya secara menyeluruh, agar supaya penyelenggaraan administrasi ini ada perubahan-perubahan ya yang harus kemudian dilakukan dibandingkan dengan keadaan-keadaan sebelumnya. Perbaikan-perbaikan seperti ini itu diperoleh atau dilakukan ya secara sengaja dan bukan menjadi secara kebetulan, tetapi atas dasar usaha. Nah, perbaikan-perbaikan seperti ini biasanya dilakukan dalam konteks jangka pendek maupun jangka panjang. Dan diharapkan kemudian perbaikan-perbaikan ini menurut Wallis tidak kemudian mengulang kembali atau tidak kembali kepada hal-hal yang sudah lama ditinggalkan. Jadi kalau yang sudah lama ditinggalkan, jangan kemudian berkembang jalan berapa lama balik lagi ke hal-hal yang sebetulnya ini sudah dibahas dan sudah dirumuskan sebelumnya untuk ditinggalkan dan kemudian tidak digunakan lagi.
pembaruan yang lain yang kemudian disampaikan oleh para ahli untuk dalam rangka untuk memperbaiki administrasi negara-negara berkembang, misalnya dikemukakan oleh Esman, mengatakan bahwa dalam sebuah analisis mutakhir menunjukkan bahwa upaya memperbaiki kinerja birokrasi negara-negara berkembang harus meliputi ketanggapan, responsiveness terhadap pengawasan politik, efisiensi dan penggunaan sumber daya dan efektivitas di dalam pemberian pelayanan. Ini yang kemudian dikembangkan atau dikemukakan oleh Esman ya. Nah, untuk itu kemudian upaya-upaya perbaikan meliputi peningkatan keterampilan itu harus dilakukan ya. Peningkatan keterampilan di dalam birokrasi supaya meningkat ya, kemampuannya, skillnya mesti dilakukan. Kemudian penguasaan teknologi informasi ya, di zaman sekarang ini sudah 4.0 dan sudah masuk kepada 5.0. Dulu di pengantar administrasi negara, karena waktu itu belum kita masuk di era 4.0, sehingga saya belum menjelaskan tentang bagaimana perkembangan administrasi negara di era teknologi. Kalau yang semester 1 kemarin itu sudah saya jelaskan. Jadi saya berharap juga di semester yang sekarang ini, semester 6, ya, Anda terus semester 6 ya, Anda terus mengembangkan kompetensi Anda, karena apa yang sudah Anda pelajari kemarin itu ternyata ada hal baru lagi. Ya, dari aspek tadi ini saja ya, yang dikemukakan oleh Esman ini, responsiveness ini, pengembangan ketanggapannya, daya tanggap, memperbaiki kinerja, itu dari aspek bagaimana meningkatkan keterampilan, kemampuan di bidang iptek, teknologi. Kenapa? Karena ke depan, di era 5.0 ke depan ini, kantor itu tidak lagi sebagaimana sekarang harus membutuhkan besarnya, luasnya kantor untuk bisa melayani banyak orang. Kalau dulu masih seperti itu, sekarang tidak lagi. Jadi orang kedepannya akan menggunakan teknologi. Jadi tanpa datang ke kantor, orang itu sudah bisa berurusan. Sehingga ke depan itu kantor tidak perlu besar-besar. Yang perlu diperbesar ruangannya itu adalah tempat server, tempat-tempat teknologi untuk melakukan pelayanan. Karena ke depan orang sudah tidak banyak lagi berurusan di kantor. Jadi, ini kembali ada kaitannya juga dengan sekarang new normal ya. Jadi new normal ini bukan berarti kita kembali normal seperti sedia kala, tidak, karena ada perkembangan teknologi yang akan nanti diikuti. Di mana ke depan ini bahkan termasuk di bidang pendidikan itu kan ada konsep blended learning, di mana menggunakan teknologi atau PJJ, pembelajaran jarak jauh, dan ini sudah digunakan di zaman sekarang ketika COVID-19 ini. Ada perguruan tinggi yang sudah luar biasa bagus, ada yang belum ya, karena kembali kepada dosen masing-masing untuk berinovasi, karena masih banyak kekurangan infrastruktur baik dari pemerintah itu sendiri, jaringan yang masih banyak tidak ada di wilayah-wilayah tertentu, kemudian dari infrastruktur yang disediakan kampus ya, tidak ada jaringan-jaringan atau server-server yang e-learning, program e-learning yang dibuat belum ada, kemudian dari infrastruktur dari sisi dosen ya, perangkat-perangkat yang dimiliki, laptop dan perangkat-perangkat program-program yang lain untuk mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi. Nah, ke depan yang dimaksudkan oleh Esman pembaruan administrasi ini, daya tanggap ini, birokrasi itu harus mampu mengembangkan iptek. Nah, ke depan orang tidak lagi seperti tadi itu berbasis IT. Jadi coba nanti, apalagi ini calon-calon administrasi, tidak menutup kemungkinan Anda nanti di bidang pemerintahan bekerja di sana di birokrasi atau di pemerintah desa. Ke depan di desa orang mungkin masyarakat tidak butuh lagi datang ke kantor desa untuk urus administrasi. Orang hanya cukup dengan menggunakan Android yang dimilikinya. Dan akan ke sana. Sehingga kantor ke depan sepi dan tidak butuh kantor ruangan yang luas, karena hanya butuh server yang besar untuk mengembangkan teknologi. Itu yang ke depan akan kita lihat. Jadi ya tidak sejauh-jauh saja ya. Sekarang sebetulnya sudah ada contohnya. Pengusaha, penjual toko tidak mesti punya dagangan yang lengkap seperti Shopee. Dia berjualan semua ada di Shopee, tapi dia tidak punya gudang yang begitu besar untuk menampung semua jualan yang dijual di Shopee, tapi dia memanfaatkan teknologi itu agar supaya orang lain bisa jualan melalui aplikasi yang dia miliki. Itu salah satu contoh, dan ke depan akan seperti itu, termasuk di bidang-bidang pemerintahan, birokrasi, termasuk juga di perguruan tinggi. Ke depan orang akan kuliah tidak butuh harus datang ke kampus lagi, orang bisa kuliah di mana saja. Kenapa? Karena pemanfaatan teknologi. Orang ada di kampung bisa kuliah,
tanpa harus datang ke Luwuk. Ke depan akan seperti itu. Karena itulah responsiveness di sini dibutuhkan untuk pemutahiran. Nah, ini menjadi bagian yang penting untuk saya sampaikan. Kenapa? Karena ke depan administrasi publik akan berhadapan dengan aspek perkembangan teknologi. Ya. Kita mau dengan tidak mau harus bisa mengikuti perkembangan itu, dan harus lebih cepat daripada perkembangan itu. Kalau kita tidak mau, maka kita akan ditinggalkan. Jadi perkembangan itu tidak akan kemudian balik ke kita, mengikuti keinginan kita, tidak. Tapi kita yang harus mengikuti perkembangan teknologi ke depan. Contoh saja ya, kalau berpikir sudahlah, saya tidak mau menggunakan teknologi sekarang, tidak menggunakan handphone dan segala macamnya. Ya tidak apa-apa. Peradaban tidak akan rugi, tidak akan mundur ke belakang, tapi Anda sendiri yang tidak mau mengikuti peradaban perkembangan responsiveness ini, tanggap ini, tentu akan yang akan ditinggalkan. Ya, bukan peradaban yang balik ke belakang, tapi Anda yang akan ditinggalkan. Itu kira-kira seperti itu. Jadi kita mau dengan tidak mau akan berhadapan dengan perbaruan administrasi di era-era teknologi 4.0 dan akan masuk ke 5.0 ke depannya. Sehingga pembaruan administrasi di negara-negara berkembang memang diharapkan agar mampu mengembangkan ilmu iptek, ya, penguasaan teknologi informasi dan manajemen finansial dan lain sebagainya. Tentu ada hal-hal lain yang diperhatikan di sini. Misalnya dalam konteks rekrutmen yang harus bersifat representatif, ya, sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki. Nah, sehingga kemudian di dalam administrasi, ya, pembaruan ini administrasi agar supaya lebih komprehensif di dalam pengembangan pembaruan administrasi negara berkembang, maka ada strategi yang harus dilakukan di dalam pembaruan administrasi khususnya di negara-negara berkembang. Apa itu? Yang pertama, privatisasi dan koproduksi. Nah, privatisasi di sini itu merupakan pergeseran dari usaha yang dilakukan atau dimiliki oleh pemerintah ke swasta. Ya, sebagai hasilnya akan berkurang kecenderungan membesarnya peran pemerintah, pengendali negara sebagai state of control di sini, dan anggaran pemerintah semakin berkurang. Selain itu juga akan mengurangi beban pemerintah terhadap aspek-aspek manajemen yang terlalu rinci dan mengurangi keperluan subsidi itu sendiri. Namun ini tentu harus dilihat. Ini strategi-strategi tentu yang bisa digunakan apabila dari aspek pendapatan per kapita masyarakat itu meningkat. Tapi kalau tidak, ini bahaya. Jadi kenapa? Karena ini lebih cenderung kepada strategi-strategi yang menyerahkan sepenuhnya kepada pasar dan swasta. Jadi pemerintah hanya mengatur pada aspek-aspek yang substansial, agama, pertahanan, keamanan, sementara transportasi, perdagangan, yang lain-lain ini lebih kepada pergeseran ke swasta. Ini strategi secara teoritis yang dikemukakan oleh para ahli. Namun tentu strategi ini lebih cocok bagi negara-negara yang sudah maju, ya, akan yang dari sisi pendapatannya tentu. Bagi negara-negara lain tentu tidak relevan. Dan ini juga tentu tidak digunakan oleh negara-negara lain, seperti di negara-negara maju tidak menggunakan sepenuhnya seperti ini, tidak menyerahkan sepenuhnya kepada aspek pasar untuk mengatur semua lini. Pasar boleh untuk mengatur, tapi dibuat kontrolnya oleh pemerintah. Jadi pemerintah yang menetapkan standarisasi. Sebab kalau diserahkan semua kepada pihak swasta, maka swasta akan menggunakan keinginannya sendiri berdasarkan standar mereka. Akhirnya masyarakat yang cenderung mulai perlahan untuk meningkatkan ekonominya justru semakin menurun. Kenapa? Karena ya tadi itu semua diserahkan kepada aspek pasar. Yang dimaksudkan di sini adalah penentuan standarisasi. Kalau mengurangi subsidi, bahkan negara-negara maju itu banyak memberikan subsidi. Di negara-negara maju di wilayah Timur Tengah itu banyak memberikan subsidi. Di sana bahkan semua sudah gratis, pendidikan, kesehatan gratis. Orang disiapkan tempat tinggalnya secara gratis. Jadi semua serba gratis. Di negara-negara di Asia itu sebenarnya sudah ada. Saya Brunei Darussalam. Brunei Darussalam itu luar biasa. Semua serba gratis untuk warga masyarakatnya. Apalagi di wilayah Timur Tengah. Jadi kalau Anda misalnya kuliah di sana, sudah ditanggung beasiswa, sediakan tempat tinggal, kuliahnya gratis, dikasih gaji tiap bulan. Itu subsidinya luar biasa. Untuk warga negara lain saja diberikan seperti itu, apalagi warga negaranya sendiri.
Jadi ini lebih cenderung kepada negara-negara yang liberal betulnya kalau yang ini, dan kapitalis. Jadi cenderungnya ke sini strateginya. Karena memang ini secara teoritis, dan lahir teori ini dari negara-negara yang masyarakatnya atau para ahlinya memang yang mengadopsi sistem yang ada di negaranya, sehingga tidak cocok kemudian bisa digunakan secara keseluruhan. Ini secara teoritis ini. Kemudian debirokratisasi. Nah, di sini dimaksudkan adalah usaha bagaimana kemudian merampingkan dan menyederhanakan birokrasi publik. Jadi penyederhanaan, tidak besar struktur tapi miskin fungsi. Jadi perampingan organisasi agar supaya efisiensi itu bisa ditingkatkan. Ke depan akan seperti itu di zaman 4.0, orang jarang menggunakan manusia di dalam pelayanan publik, penyelenggaraan administrasi, tapi sudah berbasis teknologi. Sehingga efisiensi dan efektivitas itu lebih dikedepankan dan bisa berhasil tentu. Kemudian reorganisasi, jadi restrukturisasi kembali organisasi, mana yang perlu untuk digabungkan, yang tadinya mungkin 4 organisasi bisa digabung jadi satu, jadi ini reorganisasi. Jadi strategi pembaruan administrasi ini juga bagus sebetulnya di ini 1, 2. Jadi ini berdasarkan tentu perkembangan teknologi. Yang ini juga saya kira sama. Jadi reorganisasi ini sekarang ini mulai dilakukan. Kita lihat bagaimana Menteri BUMN sekarang sudah melakukan reorganisasi Kementerian BUMN, anak-anak perusahaan banyak yang digabungkan. Kenapa? Karena tadi itu supaya memperamping perkembangan atau memperamping struktur organisasi dan memperkecil pembiayaan. Kemudian perubahan sikap birokrasi. Jadi patologi birokrasi di negara-negara berkembang ini, patologi birokrasi saya kira Anda sudah tahu ya, patologi itu adalah penyakit birokrasi. Di negara-negara berkembang ini biasanya memiliki kecenderungan mengutamakan kepentingan sendiri ketimbang bagaimana mengedepankan kepentingan-kepentingan publik. Nah, ini yang kemudian harus diubah. Sehingga kemudian perlunya penyempurnaan ya, aparatur negara mutlak harus dilakukan dengan mengubah sikap birokrasi, attitude-nya. Jadi merubah sikap, attitude. Jadi perubahan sikap itu sebetulnya sikap birokrasi dimulai dari perubahan sikap individual. Kalau attitude-nya baik sejak awal, maka ketika masuk di dalam satu sistem yang memiliki attitude baik akan juga berdampak seperti itu. Nah, sosok birokrasi yang diinginkan adalah membangun tentu partisipasi masyarakat, berorientasi kepada yang tidak berdaya ya. Kemudian lebih bersifat mengarahkan dan memberdayakan serta mengembangkan keterbukaan dan kebertanggungjawaban. Itu yang paling penting di dalam perubahan sikap birokrasi. Salah satu strategi ini menarik, yang kedua, ketiga, dan keempat cocok untuk dikembangkan di kita. Tapi kalau yang ini untuk negara-negara yang memang menggunakan konsep kapitalis ya, ekonomi kapitalis. Kemudian deregulasi dan regulasi. Nah, di sini adalah regulasi dimaksudkan untuk bagaimana regulasi dan regulasi ya, dimaksudkan untuk bagaimana menggerakkan kegiatan ekonomi. Jadi regulasi dimaksudkan di sini untuk bagaimana melindungi dan memberikan kesempatan bagi pihak yang di bawah ini, ekonomi yang masih di bawah, yang masih pendapatannya masih kecil, untuk bisa tumbuh ya, berkembang ya, tidak tertinggal sebagaimana yang sebelumnya. Jadi ini yang diinginkan strategi-strategi. Namun tentu banyak hambatan yang akan dihadapi di dalam perubahan-perubahan administrasi publik di negara berkembang untuk menjadi negara-negara maju. Dalam strategi-strateginya, apa saja hambatannya? Ada beberapa yang dikemukakan oleh Wallis. Pertama, kesadaran yang kurangnya kesadaran atau knowledge-nya, pengetahuan. Jadi betapa rendahnya kesadaran dan kurangnya knowledge-nya, pengetahuan, dan kinerja yang dianggap masih buruk, sehingga harus mampu bagaimana merumuskan perbaikan yang dilakukan. Jadi karena kondisi ini, bagaimana perbaikan harus dilakukan. Jadi harus ada perubahan, perbaikan sebagaimana strategi yang disampaikan tadi. Nah, perubahan yang diberlakukan untuk memperbaiki mendapat tentangan dari birokrat yang sudah mapan dan ingin mempertahankan kemapanannya. Jadi memang untuk melakukan perubahan kadang-kadang kita diperhadapkan dengan permasalahan yang dari internal. Jadi kadang-kadang orang di dalam itu tidak mau melakukan perubahan itu sendiri. Ya, kenapa? Karena mereka merasa nyaman dengan apa yang sudah ada dan tidak mau melakukan inovasi. Jadi ini karena malas berpikir dan malas berinovasi, sehingga kadang yang seperti ini muncul. Dan itu tantangan dalam perubahan administrasi.
Kemudian saran, rencana atau program penyempurnaan administrasi acap kali terlalu umum, kabur, tidak jelas, serta sulit diterapkan secara konkret. Jadi sifatnya masih abstrak ya, tidak secara operasional. Jadi ini yang harus menjadi perhatian di dalam perubahan pembaruan administrasi. Yang berikutnya saya agak cepat karena saya ada seminar. Terkait dengan hal itu, mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas perubahan tidak selalu memahami apa yang sedang terjadi atau yang harus dilakukan. Jadi acap kali seringkali itu terjadi seperti ini. Jadi mereka yang harusnya bertanggung jawab terhadap perubahan kadang tidak memahami apa yang harusnya terjadi atau apa yang harusnya dilakukan. Jadi tidak melakukan disrupsi. Padahal ini sudah era disrupsi. Kemudian kegagalan sebelumnya menyebabkan keputusasaan ya. Jadi sikap apatis. Jadi sikap apatis ini yang kadang menjadi hambatan. Jadi hambatannya sikap apatis kan tadi itu ya, tidak mau ingin melakukan perubahan, ya, tidak mau mendisrupsi, sehingga ini yang kadang memunculkan. Kemudian knowledge-nya, skill-nya yang kurang. Sehingga ke depan ini memang dibutuhkan sarjana administrasi yang memiliki skill yang cukup, mumpuni. Sehingga saya mengharapkan kepada Anda yang sekarang ini sedang belajar, tetap mengasah skill Anda di luar sana agar supaya nanti ke depannya Anda mampu untuk ikut ambil bagian di dalam pembaruan administrasi di negara-negara kita yang saat ini masih dalam kategori negara berkembang. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan melalui grup yang sudah tersedia. Untuk pertemuan yang ke-6 saya akan sampaikan melalui materi dalam bentuk makalah, agar supaya di pertemuan berikutnya insya Allah tinggal kita buat tugas. Nanti saya sampaikan tugasnya seperti apa, pengganti Meet UTS, dan itu disampaikan pekan depan, sehingga di pekan berikutnya nanti sudah dosen yang lain akan mengisi. Saya kira itu. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas atensinya. Terus belajar dan memotivasi diri untuk terus berinovasi, mengembangkan skill kemampuan administrasi untuk melakukan perubahan-perubahan administrasi yang baik di masa yang mendatang. Apalagi di era 4.0 sekarang kita harus mampu mendistrupsi diri kita sendiri untuk terus melakukan perubahan-perubahan agar supaya kita memang mampu berdaya saing dengan orang-orang lain tentunya di dalam mengembangkan konsep diri sendiri. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.